Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Octavia dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang Daulah Mughal. Yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Mughal. Pendiri Daulah Mughal yaitu Zahiruddin Muhammad Babur, merupakan cucu dari Timur Leng. Ayahnya bernama Umar Mirza yang merupakan pemimpin Fergana. Pada usia 11 tahun, Zahiruddin Muhammad Babur sudah menggantikan kepemimpinan ayahnya. Dia berkeinginan untuk menguasai Samarkand. Pada usaha pertama gagal, namun setelah dibantu oleh Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand dapat dikuasai pada tahun 1494. Pada tahun 1504, Kabul dapat dikuasai oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Kemudian, Babur berkeinginan melanjutkan ekspansi wilayahnya ke India. Ketika itu, India sedang mengalami krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Sehingga membuat pamannya Ibrahim Lodi ini yang bernama Alam Khan dengan Gubernur Lahore meminta bantuan kepada Zahiruddin Muhammad Babur agar menjatuhkan keponakannya. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, sehingga pada tahun 1526 Zahiruddin Muhammad Babur berhasil menguasai Punjab. Setelah itu, Zahiruddin Muhammad Babur memimpin bala tentaranya menuju Delhi untuk mengalahkan Ibrahim Lodi, sehingga terjadilah peperangan di Panipat antara Ibrahim Lodi dengan Zahiruddin Muhammad Babur. Peperangan dimenangkan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, sehingga Zahiruddin Muhammad Babur mendirikan pemerintahannya yaitu Daulah Mughal di India dengan dia sendiri sebagai khalifah pertama. Kedua, strategi dan kebijakan Daulah Mughal. Khalifah yang pertama yaitu Zahiruddin Muhammad Babur. Kebijakannya yang pertama, menghadapi pihak musuh yaitu Hindu yang dari awal tidak menginginkan atau tidak menyukai dengan berdirinya Daulah Mughal di India. Yang kedua, menghadapi dinasti Lodi yang berusaha bangkit. Yang ketiga, Zahiruddin Muhammad Babur berhasil menguasai wilayah yang sangat luas. Sebelah timur berbatasan dengan Kekaisaran Ming dan sebelah barat berbatasan dengan Persia yaitu Daulah Syafawi. Khalifah yang kedua yaitu Humayun. Pada tahun 1540, Humayun menghadapi serangan dari Serkan. Dia kalah dalam peperangan tersebut, sehingga Humayun ini melarikan diri ke Persia. Setelah 15 tahun menyiapkan pasukan di Persia, pada tahun 1555 Humayun kembali lagi ke Delhi dan untuk mendirikan Daulah Mughal kembali, dan tentunya setelah berhasil mengalahkan Serkan Shah. Khalifah yang ketiga Akbar. Akbar menghadapi serangan dari Himu yang merupakan serangan terbesar, sehingga terjadilah Perang Panipat II. Akbar juga berhasil menguasai dua gerbang India yaitu Kabul dan Kandahar. Kebijakannya yang selanjutnya yaitu menyatukan berbagai etnis di India dengan konsep din ilahi. Khalifah yang keempat Jahangir. Jahangir berhasil menguasai wilayah Benggala, Kengra, dan Mewar, dan juga berhasil menguasai banyak wilayah di bagian India Utara. Khalifah yang kelima yaitu Shah Jahan. Shah Jahan menghadapi serangan dari Raja Jugarsing Bundela dan serangan tersebut dapat ditaklukkan. Serangan yang selanjutnya yaitu pemberontakan dari Pir Lodi dan juga dapat ditaklukkan. Khalifah selanjutnya yang keenam yaitu Aurangzeb. Kebijakannya berusaha melakukan sentralisasi kekuasaan dan menerapkan pemerintahan dengan sistem militeristik. Kemudian khalifah setelah Aurangzeb merupakan khalifah yang lemah dan tidak mampu sebenarnya dia menjadi khalifah, sehingga akibat itu maka runtuhlah Daulah Mughal yang terakhir yaitu rajanya pada masa Bahadur Shah. Yang ketiga, kemajuan peradaban Daulah Mughal. Yang pertama di bidang politik dan administrasi, yaitu kepala daerah dipimpin oleh Sipah Salar. Adanya sistem pemerintahan secara militeristik dan politiknya bersifat universal. Yang kedua, di bidang ekonomi. Pada masa itu adanya sistem pinjaman bagi petani. Hak petani dilindungi namun mereka terikat atasnya. Dan adanya sistem pemerintahan lokal yang dikepalai oleh Mukaddam. Yang ketiga, di bidang agama. Pada masa Akbar, ada cara baru yaitu din ilahi yang bertujuan untuk menyatukan berbagai etnis di India.
Ada juga ketika masa Aurangzeb penyusunan kembali risalah Islam yang dinamakan dengan Fatwa al-Alamgir. Yang keempat, di bidang seni dan budaya dibuktikan dengan adanya bangunan Taj Mahal, Agra Fort, dan Benteng Merah. Yang ketiga, kemunduran Daulah Mughal. Yang pertama, faktor-faktor internal, yaitu pemerintahnya lemah, terjadinya kemerosotan akhlak dari pemimpin, adanya kemerosotan ekonomi, adanya perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan. Dua, faktor eksternal, yaitu adanya penyerangan dari Afghanistan dan Turki, kemudian adanya perjanjian antara pemimpin Mughal, khususnya pada Akbar II dengan EIC, Inggris.